Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas Sains Pagi selengkapnya. Pemirsa, tak terima diminta cerai, seorang pria di Cianjur, Jawa Barat tega menyiram istri dan anaknya dengan air panas. Akibatnya sekujur tubuh korban melepuh, sementara pelaku melarikan diri. Hampir sekujur tubuh S melepuh setelah disiram air panas oleh suaminya, Andri Haryadi, 28 tahun, di rumahnya di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Bagian punggung, tangan, hingga wajah wanita 21 tahun ini menghitam akibat diguyur air panas. Sang anak yang masih belia pun turut menjadi korban. Tangannya terluka lantaran kecipratan air panas. Sebelumnya, pelaku juga sempat menampar korban. Setelah menganiaya, pelaku pun kabur. KDRT yang dialami S terjadi saat korban akan menitipkan anaknya kepada pelaku, lantaran pergi bekerja ke Jakarta. Saat itu, korban juga membawa selembar surat cerai dan meminta suaminya menandatangani. Kesal dengan sikap sang istri, pelaku naik pitam lalu mengambil termos berisi air panas dan menyiramkannya ke tubuh korban. Saya kan mau berangkat kerja sama suami. Kata saya gini, binitip anak gitu. Kata dia iya. Terus dia, mana surat cerai itu? Ya, saya kasihin. Nampar saya ini yang sebelah kanan. Udah nampar, balik lagi dia ambil termos air panas. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan suaminya ke pihak kepolisian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan melaporkan. Sementara itu, belasan remaja ditangkap polisi setelah kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit dan belati di Klender, Jakarta Timur. Dalam razia tersebut, petugas juga mengamankan tembakau sintetis. 13 remaja ini tidak berkutik saat diamankan tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur. Mereka ditangkap usai kedapatan nongkrong sampai larut malam hingga membuat warga sekitar resah. Saat digeledah, petugas menemukan 2 bilah senjata tajam, celurit dan belati yang dibawa para remaja. Petugas juga mendapati barang bukti berupa tembakau sintetis. Setelah kita cek, mereka kedapatan ada sinte dan celurit 1, sejenis belati 1. Lalu kita serahkan ke Polsek Duren Sawit. Remaja yang diamankan 13 orang. Ke-13 remaja tersebut kemudian langsung diamankan ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Bentrok antar supporter terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Usai pertandingan sepak bola NNB Cup yang mempertemukan kesebelasan Samora melawan kesebelasan Halilintar. Diduga bentrok dipicu karena supporter saling ejek. Bentrok antara supporter sepak bola ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Informasi yang beredar, pemicu bentrok karena supporter saling ejek usai pertandingan sepak bola NNB Cup yang mempertemukan kesebelasan Samora melawan Halilintar. Saling ejek terjadi sejak pertandingan berlangsung di lapangan dan puncaknya usai supporter Samora tak terima tim kesayangannya kalah 1-3 atas tim Halilintar. Personil polisi dan TNI yang tiba di lokasi bentrok pun langsung berupaya memecah kerumunan supporter agar bentrok segera reda. Guna antisipasi bentrok berlanjut, sejumlah TNI dan polisi tetap melakukan penjagaan di lokasi kejadian. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Ke informasi selanjutnya pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu siang. Kencangnya angin di puncak membuat material abu vulkanik tertiup mengarah ke sisi timur. Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, Gunung Merapi memuntahkan guguran awan panas sejauh 2,4 km. Lontaran abu vulkanik menghujani pemukiman warga. Erupsi Gunung Semeru kembali terpantau di Desa Oro-Oro Ombo, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Kencangnya angin di puncak gunung membuat material vulkanik hasil letusan terhempas angin mengarah ke sisi timur, timur laut, dan sisi tenggara. Material letusan yang terhempas angin menyerupai awan panas guguran, namun petugas pos Semeru memastikan jika fenomena tersebut hanyalah material vulkanik yang tertiup angin dan mengimbau warga untuk tidak panik. Data periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 6 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 19 kali gempa letusan dengan durasi 139 detik dan 3 kali gempa hembusan selama 80 detik. Tidak ada aktivitas sejauh 13 km dari puncak guguran dan melebar sampai 17 kilo ke arah Besukoboan. Di luar area itu, masyarakat dilarang untuk berkegiatan 500 meter dari sepadan sungai, terutama Besuk Sat, Besuk Kembar, Besuk Koboan, dan Besuk Kembar. Sementara itu Gunung Merapi di wilayah perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah menunjukkan aktivitas vulkanik. Gunung Merapi memuntahkan guguran awan panas hingga sejauh 2,4 km arah hulu barat daya. Momen erupsi Gunung Merapi sempat direkam warga lereng Gunung Merapi. Warga di wilayah lereng gunung diimbau siaga saat potensi semburan awan panas yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini masih pada level 3 siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur dan Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Diterjang angin kencang disertai hujan deras, tenda resepsi di Boyolali, Jawa Tengah porak-poranda. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun acara tasyakuran yang akan digelar tersebut terpaksa ditunda. Inilah video yang direkam warga saat angin kencang disertai hujan deras menerjang tenda resepsi di lereng Gunung Merbabu di Desa Senden, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Kuatnya angin membuat tenda yang terbuat dari seng dan kain porak-poranda dan sebagian tenda juga ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena warga yang menghadiri acara resepsi berhasil menyelamatkan diri. Menurut warga, angin kencang terjadi setelah acara akad nikah. Tak berapa lama terjadi angin kencang disertai hujan deras dan langsung memporak-porandakan tenda resepsi. Akibat kejadian tersebut, acara syukuran berupa hiburan dan ngunduh mantu yang akan dilakukan pada Minggu pagi ditunda. Warga yang mengadakan hajatan mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena banyak barang yang rusak dan tidak sedikit atap seng hilang terbawa angin. Selain memporak-porandakan tenda resepsi, angin kencang juga merusak atap sejumlah rumah warga di daerah sekitar. Kemarin awal mula angin puting beliung itu pertama seng itu jatuh dari situ Pak, ke situ muter-muter pertama awal mula sampai gendeng itu. Ya, sebagian rumah itu rusak, terus dibenahi. Hari berikutnya habis resepsi itu porak-poranda Pak, mulainya dari seng pertama muter-muter di atas itu, yang lain nyusul sampai sekarang terbang entah kemana belum ketemu. Sejumlah warga masih melakukan gotong royong membongkar rangka tenda, membetulkan atap dan mencari atap seng yang terbang terbawa angin. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmata, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk saat berkendara, bis menabrak pembatas jalan hingga terjun bebas dari flyover tol Pemalang ke permukiman warga di Ampel Gading, Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya 2 orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka. Warga berjibaku mengevakuasi para penumpang bus yang terguling usai terjun dari flyover tol Pemalang, Jawa Tengah Minggu siang. Naas 2 orang tewas yaitu Sudirman, warga Ciledug, dan Sudarmono, warga Jepara. Sedangkan 21 lainnya alami luka sobek dan patah tulang. Kecelakaan berawal saat bus mengangkut 20 penumpang ini melaju dari Jakarta menuju Jepara. Namun saat melintasi tol Pemalang Batang kilometer 320, tiba-tiba bus hilang kendali, menabrak pembatas kemudian terjun ke permukiman warga. Diduga sopir dalam kondisi mengantuk saat berkendara. Dengar suara nabrak baterai tol pertama. Akhirnya kan cuma
nabrak pinggiran tol, ternyata jatuh sampai bawah. Kondisi penumpang sih ada yang keluar dari bis, terus posisi bisnya kan ringsek kan. Lihat yang luka-luka gitu? Ada beberapa orang yang kejepit. Meninggal dunianya sementara 2, yang lain informasi sementara adalah luka ringan, masih sadar. Dan kalau penyebab laka sendiri masih kita dalami. Proses evakuasi bus memakan waktu sekitar 2 jam. Sementara seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Siaga Medika dan Rumah Sakit Comal Baru. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Karawang, Jawa Barat mengalami keracunan akibat menghirup gas kaustik soda dari sebuah pabrik kertas yang mengalami kebocoran. Puluhan warga masih menjalani perawatan di 5 rumah sakit di daerah Karawang. Sejumlah warga Kampung Mekar Mukti, Desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel ini terpaksa mendapatkan perawatan secara intensif oleh tim dokter setelah mengalami keracunan akibat menghirup gas kaustik soda yang berasal dari sebuah pabrik kertas yang mengalami kebocoran. Para warga dilarikan ke rumah sakit yang berada di daerah Karawang. Salah satunya dirawat di Rumah Sakit Rosella yang berada di Jalan Interchange Karawang. Di rumah sakit ini sedikitnya ada 45 warga yang mengalami keracunan gas. Rata-rata warga mengalami sesak nafas, pusing, mual, hingga muntah-muntah akibat menghirup gas beracun dari kebocoran pipa gas tersebut. Warga keracunan Bu yang masuk ke rumah sakit Rosella ada berapa Bu untuk saat ini? Untuk dari pagi ini baru 3 yang masuk ke rawat inap. Kalau dari semalam sih lebih banyak di IGD-nya Pak. Keluhannya apa sih ini Bu? Sesak biasanya, terus batuk. Sakit jantung, sesak aja lampunya gitu. Sesak aja gitu aja. Oke. Batuk, sesak, sakit itu. Itu akibat menghirup apa nih Bu? Udara itu yang semalam. Apa tuh? Kimia mungkin gas. Dari pabrik mana itu Bu? Pabrik Pindodeli kan? Pindodeli berapa? Pindodeli 2. Pindodeli 2 ya Bu ya? Pindodeli 2 yang di Ciampel. Untuk mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut, saat ini petugas kepolisian dari Polres Karawang melakukan penyelidikan. Untuk sementara, operasional pabrik dihentikan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menggelar bazar murah minyak goreng untuk membantu masyarakat. Seperti yang dilakukan Caleg DPR RI Dapil Jatim 6 Partai Perindo yang melakukan sosialisasi dan menggelar bazar murah bagi para nelayan pantai Sidem, Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, bazar murah juga digelar Caleg Perindo lainnya di Kendal, Jawa Tengah dan Palembang, Sumatera Selatan. Para nelayan di Pantai Sidem dan Pantai Popoh, Kabupaten Tulung Agung mengikuti sosialisasi yang digelar bersama Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6, Jenny Latumahina. Kehadiran Jenny yang juga Ketua Umum RPA Perindo ini untuk mempersiapkan rekruter saksi serta mengenalkan KTA Partai Perindo berasuransi kepada nelayan. Jadi ada sesuai dengan program Partai Perindo yang pro rakyat, peningkatan ekonomi, dalam hal ini paguyuban nelayan. Kami hadir di sini untuk bicara dengan mereka apa yang dapat dibantu oleh Partai Perindo dan mereka sudah merasakan manfaatnya. Dan masyarakat Popoh sendiri antusias dengan Perindo, dan insya Allah di Popoh Sidem ini nanti suara kita bisa besar. Sementara itu di Kabupaten Kediri, Jenny juga bertemu saksi dan rekruter di Puhsarang, Kecamatan Semen. Caleg DPR RI Dapil Jatim 6 ini juga menggelar bazar minyak goreng murah untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Partai Perindo dilihat dari warga sangat antusias atas apa-apa yang diprogramkan yang berpihak kepada masyarakat. Semoga apa-apa yang telah diprogramkan bisa terbukti pada kehidupan kita dan mensejahterakan masyarakat. Jelang pemilu 2024, para caleg partai yang mendukung Ganjar Mahfud ini terus bergerak untuk membantu masyarakat dan juga menyerap aspirasi mereka demi Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Kehadiran caleg Partai Perindo di tengah masyarakat menjadi ajang curhatan hati warga. Seperti kehadiran caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng 2, Beni Setiono, di Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal.
Warga menyampaikan aspirasinya untuk membangun pagar makam leluhur Desa Turunrejo. Malam hari ini juga Partai Perindo memberikan bantuan pembangunan pagar makam. Saya berharap makam ini adalah makam leluhur sehingga benar-benar makam ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Panjangnya itu saya ukur kemarin tuh 95 meter ya? L, bentuk L tapi. Betul ya? Iya. Itu untuk makam berapa warga di berapa RT pada sini? Warga RT itu berapa ya? 3 RT ya. Sementara itu di Palembang, Sumatera Selatan, DPW Partai Perindo Sumsel menggelar doa dan syukuran, sekaligus evaluasi kinerja seluruh jajaran pengurus dan caleg selama musim kampanye 2024. Pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi apa saja yang sudah dikerjakan, kemudian meningkatkan eskalasi perjuangan gerakan-gerakan kita untuk bagaimana supaya setiap dapil, setiap target itu akan terpenuhi. Partai Perindo optimis mampu menggapai target lolos ke parlemen sekaligus mengantarkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD memenangi Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Mengisi masa kampanye di Sidoarjo, Jawa Timur, Sandiaga Uno berkampanye di Parkir Timur Gor Sidoarjo. Selain mengajak memenangkan partai, Sandiaga Uno juga mengajak masyarakat untuk memilih paslon nomor 3 Ganjar Mahfud dalam kontestasi pemilu 2024. Didampingi sejumlah caleg dan tim sukses Ganjar Mahfud, Ketua Bapilu DPP P3 Sandiaga Uno menggelar komunikasi langsung dengan ratusan massa pendukung di Gor Sidoarjo Sabtu siang. Di hadapan massa, Sandiaga Uno menjanjikan akan mewujudkan sembako murah, kerja mudah, dan hidup berkah jika Partai P3 melalui sejumlah calegnya menang dalam pemilu 2024. Sandiaga juga meminta masyarakat memilih paslon Presiden Ganjar Mahfud dalam Pilpres 14 Februari mendatang. Sidoarjo kali ini kami memberikan semangat bahwa sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah sembako yang dirasakan harganya mahal, kita hadirkan bazar sembako murah. Dan ini tentunya disambut antusias oleh masyarakat dengan penuh sukacita dan gembira. Pemirsa, bagi Anda penyuka wisata air tapi memacu adrenalin, nah cobalah objek wisata Air Seleong di kaki Gunung Rinjani. Pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dan juga air mengalir deras. Di atas bebatuan dengan air mengalir deras di kaki Gunung Rinjani ini memberikan sensasi menyenangkan. Airnya yang jernih, super dingin, bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri pepohonan, membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Air Seleong di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur ini jadi incaran para wisatawan saat hari libur. Saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang dan teman saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang. Cukup merogoh kocek hingga Rp5.000. Wisatawan bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung, hingga lokasi untuk berkemah. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba wisata yang menantang, objek wisata yang satu ini bisa menjadi pilihan mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Pemirsa, pemilik apotek menciduk karyawannya setelah menggeledah sebuah tas berisikan uang ratusan ribu rupiah yang diduga hasil penggelapan uang apotek yang dilakukan oleh karyawannya. Seorang karyawan di salah satu apotek di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mendadak viral di media sosial usai terciduk menggelapkan uang di tempatnya bekerja. Dalam video terlihat pemilik apotek bersama seorang pelanggan sedang menggeledah sebuah tas yang berisikan uang ratusan ribu rupiah yang diduga hasil penggelapan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Sementara karyawan apotek hanya bisa pasrah saat pemilik apotek membongkar isi tas miliknya. Awalnya seorang pelanggan curiga dengan gerak-gerik karyawan apotek saat apotek hendak tutup. Setelah diperiksa, terselip sejumlah uang dalam kain celana yang diduga tempat menyembunyikan uang. Karyawan apotek pun mengakui perbuatannya. Selama 2 tahun bekerja, ia menggelapkan uang 300.000 hingga 500.000 setiap harinya. Nah, lihat karyawan itu di luar, makanya dia curiga. Sempat pada saat dia lihat, dia sudah berteriak bahwa itu anumu karyawan begini. Jadi saya panggil masuk. Pas masuk di situ pasti saya tanya bilang kenapa sampai begini, lama mau ke begini, dan dia mengaku sendiri. Meski telah menciduk karyawannya, pemilik apotek belum melaporkan kasus ke kepolisian. Ia meminta karyawannya untuk mengganti kerugian atas penggelapan uang apotek yang terhitung mencapai 360 juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sekelompok juru foto jalanan di kawasan wisata Asia Afrika Kota Bandung mengeroyok seorang pengunjung. Diduga pengeroyokan ini terjadi akibat salah paham lantaran pengunjung tidak terima difoto tanpa izin. Aksi pengeroyokan terhadap seorang pengunjung yang dilakukan sekelompok juru foto jalanan atau street photography terekam kamera CCTV di kawasan wisata Asia Afrika, Bandung. Terlihat pengunjung ini dipukul, ditendang, hingga diinjak-injak oleh sekelompok juru foto. Aksi pengeroyokan ini pun viral. Diduga pengeroyokan terjadi akibat salah paham lantaran pengunjung tak terima difoto tanpa izin. Lalu pengunjung diduga sempat mencekik juru foto terlebih dahulu hingga juru foto memanggil rekan-rekannya dan terjadilah pengeroyokan. Saat kejadian, polisi menemukan airsoft gun dari tangan korban pengeroyokan. Pengunjung yang mana pada saat itu seorang juru foto mengambil gambar pengunjung secara diam-diam dan itu memancing emosi pengunjung. Kemudian pengunjung melakukan pencekikan kemudian penganiayaan. Akibat dari perbuatan pengunjung itu tidak lama kemudian datang beberapa rekan juru foto yang ada di sekitar lokasi melakukan pengeroyokan terhadap pengunjung. Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak dan keduanya sudah sepakat berdamai. Di Bandung, Jawa Barat, Yupita Mailana, iNews melaporkan. Pemirsa, e-commerce Shopee menggelar soft launch untuk fitur belanja pakaian high-end brand. Pengguna bisa berbelanja fashion kelas atas sesuai dengan kolaborasi Shopee bersama desainer ternama di Indonesia. Shopee resmi memperkenalkan program belanja pakaian nuansa high-end brand di Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Peluncuran dibuka dengan dialog petinggi Shopee dan penampilan macam-macam tarian serta fashion show dari budaya seluruh dunia. Kegiatan ini juga dihadiri ratusan perancang busana ternama, termasuk Didit Maulana, Edward Huta Barat, Kia Panggabean, Hari Halim, Mel Akhir Samudra Hartanto, Sebastian Gunawan, dan Tex Saverio. Kegiatan juga dihebohkan dengan penampilan Bunga Citra Lestari yang bernyanyi di hadapan ratusan tamu. Kita selain menjangkau seluruh Indonesia, kita juga mau desainer-desainer Indonesia ini bisa menjangkau
mancanegara. Kita akan bawa ekspor juga dari Shopee ke depannya. Kita juga berharap Indonesia ini bisa menjadi salah satu pemain utama di high fashion di seluruh dunia. Menurut saya ini platform yang benar-benar bagus untuk bukan hanya untuk desainer Indonesia, tapi juga internationally. Apalagi kita ada Shopee juga ada Shopee di Brazil, Shopee Mexico gitu. So it really helps Indonesian designer and a local designer yang namanya belum di luar tapi udah diekspos sama Shopee. Jadi platform ini benar-benar menurut saya sangat successful sekali, makanya saya juga mensupport event ini. Nantinya Shopee akan launching program high-end brand secara resmi pada Mei 2024 mendatang. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Ratusan kios di Pasar Medang, Blora, Jawa Tengah ludes dilalap si jago merah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Asap hitam pekat membumbung tinggi melanda Pasar Medang, Blora, Jawa Tengah. Akibat kebakaran, ratusan kios yang menghuni pasar ludes dilalap si jago merah. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan api. Sejumlah pedagang berusaha mengevakuasi barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Diduga titik api berasal dari sebuah kios sembako di sebelah timur pasar. Peristiwa ini pun sontak mengundang perhatian warga sekitar hingga menyebabkan kemacetan sepanjang jalan Blora Rembang. Kabar dari Mbak, pasar kebakaran naik. Yang ngabari? Ya dari teman-teman. Ibu punya kios berapa di sini? 2. Apa Bu ya? Sembako. Sembako. Saya sih baru blok. Kalau ya di sini yang sengawan ya 1. Di dalam Bu berarti Bu? Itu terbakar semua Bu? Habis semua enggak ngasih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Blora, Jawa Tengah, Heru Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, para pebiliar tangguh dari berbagai negara bertarung cukup sengit di babak kualifikasi turnamen biliar Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt Jakarta. Pada babak kualifikasi dari tanggal 16 hingga 19 Januari 2024, ratusan pebiliar bertarung untuk memperebutkan tiket ke babak utama. Babak kualifikasi turnamen biliar yang digelar PB Popsi Indonesia International Open 2024 terus menyaring pebiliar-pebiliar tangguh dari dalam negeri maupun mancanegara. Selama 4 hari babak kualifikasi, ratusan pebiliar telah bertarung untuk memperebutkan 16 tiket untuk masuk babak utama. Nantinya total akan ada 128 pebiliar yang akan bertarung pada babak utama pada tanggal 21 hingga 25 Januari 2024. Kebetulan aku baru ikut hari ini ya. Atmosfernya sih ya rasa emang benar-benar kayak pertandingan kelas-kelasan. Menurut saya sangat luar biasa karena antusiasnya dari pemain Indonesia sendiri maupun internasional sangat luar biasa. Karena event ini juga ada juniornya. Jadi juga menjadi ajang pembibitan untuk regenerasi atlet di Indonesia. Penyelenggaraan Indonesia International Open 2024 mendapat apresiasi dari Asosiasi Biliar Dunia atau World Pool Billiard Association. Because we realize that in Indonesia has a very big population of billiard player. So I think that if we don't come in and help to develop the sport here, there'll be a lot of wasted talent here. So I think that why we are very eager to come to Indonesia. Pemain-pemain kebangsaan standar Indonesia sudah meningkat. Jadi harusnya begitu karena kan ini host kan. Jadi harus menonjol. Jadi inilah peluang bagi mereka untuk membuktikan kepada negara yang mereka mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Di babak utama nanti para pebiliar dari dalam negeri maupun mancanegara ini akan memperebutkan hadiah utama sebesar 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, debat keempat Pilpres Pemilu 2024 malam tadi berlangsung seru. Ketiga cawapres menyampaikan visi dan misinya sebelum memulai debat. Tema debat kali ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ketiga cawapres saling berargumentasi dengan gagasan yang disampaikan. Datang di debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Debat keempat Pilpres 2024 merupakan adu gagasan para cawapres berlangsung di Jakarta Convention Center atau JCC. KPU juga telah memilih 11 orang panelis yang pakar dalam bidang pertanian, agraria, dan lingkungan hidup. Dalam visi dan misinya, Cawapres Muhaimin Iskandar soroti kesenjangan kepemilikan tanah petani dan desa harus jadi titik tumpu pembangunan jika pertanian ingin maju. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengedepankan perlunya hilirisasi digital dan kurangi ketergantungan pada bahan mentah dan bahan bakar fosil. Di sisi lain, Mahfud MD sempat mempertanyakan kegagalan kebijakan food estate yang dianggap gagal dan merusak lingkungan. 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah 0,5 hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain, kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita. Kejadian menarik terjadi saat Capres nomor urut 2 Gibran mempertanyakan kondisi green inflation atau inflasi hijau yang mengancam Indonesia kepada Mahfud MD. Cawapres nomor urut 3 ini sempat menolak menjawab lantaran Gibran dianggap tak pantas dijawab secara akademis. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab. Meski begitu, ketiga cawapres ini sepakat untuk melibatkan petani kecil dan pemerataan pembangunan hingga ke pedesaan dan luar Jawa untuk meratakan kemajuan. Para cawapres ini juga sepakat pengelolaan sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat dan kelestarian lingkungan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Berada di atas panggung disertai dengan Ketiga tim kampanye Capres menggelar kegiatan nonton bareng debat keempat Pilpres 2024. Dalam debat kali ini mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. KPU menggelar debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Debat yang kembali menghadirkan ketiga cawapres ini mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat dan desa. Nonton bareng debat kembali diadakan di posko pemenangan Anies Muhaimin di Jalan Diponegoro 10 Menteng, Jakarta Pusat. Ratusan pejuang perubahan antusias dalam menyaksikan debat kedua Muhaimin Iskandar tak sedikit yang bersorak ria dan optimis. Dalam gelaran nobar, sejumlah fasilitas mumpuni disiapkan oleh Timnas Amin. Antara lain kain putih yang difungsikan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk perubahan Indonesia ke depan. Dalam memeriahkan jalannya debat keempat, tim kampanye nasional pemilih muda Prabowo Gibran menggelar kegiatan nonton bareng di pesisir Jakarta. Nonton bareng ini digelar bersama para nelayan di permukiman nelayan Kamal Muara, Jakarta Utara menggunakan layar tancap. Tepuk tangan serta seruan dari para relawan yang hadir pecah saat Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan visi misinya.
Sementara ratusan simpatisan pasangan Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud atau relawan Energi Gama menggelar nonton bareng debat Cawapres kedua di Sekretariat TPD Gama DKI Jakarta. Panitia mempersiapkan 3 layar besar untuk penayangan debat. Selain itu terdapat mobil panggung dan kopi gratis untuk para penonton. Dalam waktu dekat, para relawan akan melakukan konsolidasi akbar ke Jawa Tengah sebagai basis kuat pemenangan koalisi Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud menggelar kampanye terbuka yang dinamakan Hajatan Rakyat di Sidoarjo, Jawa Timur Minggu siang. Puluhan ribu warga hadir dalam kampanye terbuka perdana pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kampanye terbuka Ganjar Mahfud yang disebut dengan Hajatan Rakyat merupakan kepanjangan dari harapan jutaan rakyat. Konsep acara terinspirasi dari sosok Ganjar yang datang dari rakyat biasa dengan latar belakang sederhana. Hajatan Rakyat Sidoarjo dihadiri langsung oleh Ganjar Pranowo dan sejumlah tokoh masyarakat seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Partai Pengusung Ganjar Mahfud lainnya. Saya titip, saya mohon dukungan, saya mohon doanya. Insya Allah di Jawa Timur kita akan menang mutlak. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo menghadiri hajatan rakyat di Lapang Tegalega, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan serta simpatisan antusias menghadiri hari pertama kampanye terbuka. Personil band papan atas tanah air, Slang, ikut memeriahkan kampanye akbar Ganjar Mahfud, bahkan sempat mengajak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri turut bergoyang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Tim iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengawali kampanye akbar di Kota Tangerang, Banten. Kehadiran capres yang diusung Partai Nasdem, PKS dan juga PKB ini disambut antusias warga. Warga Kota Tangerang sejak pagi tadi berkumpul memadati lapangan Pinang Selection, Pinang, Kota Tangerang, guna mengikuti senam bareng bersama calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Tiba di lokasi, Anies langsung disambut oleh ribuan warga yang sangat antusias menanti kehadirannya. Dengan sabar, Anies satu persatu menyalami warga. Dalam orasinya, Anies mengajak seluruh warga untuk memilih pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar saat pencoblosan 14 Februari mendatang. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengawali kampanye terbuka di Majalengka, Jawa Barat sebelum berkampanye di Pakansari, Bogor. Prabowo juga menargetkan menang dalam Pilpres 1 putaran saat kampanye di lapangan Jati Pamor, Majalengka. Dalam kampanye di lapangan sepak bola Jati Pamor, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut ribuan simpatisan maupun kader parpol pengusung. Di hadapan massa, Prabowo mengaku ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan juga negara hingga titik darah penghabisan. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Sementara salah satu tim kemenangan nasional Prabowo Gibran, Marwar Sirait, menargetkan hasil Pilpres untuk wilayah Sumedang, Majalengka, dan Subang 1 putaran. Terima kasih. Prabowo! Semua PBB, PSI, semua partai. Pemirsa, calon ibu negara Siti Atikoh didampingi Ketum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan juga Liliana Tanusudibyo menghadiri langsung kegiatan bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Partai Perindo di Ciganjur, Jagakarsa. Kehadiran calon ibu negara Siti Atikoh bersama rombongan di lokasi disambut antusias warga Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Ribuan warga padati lokasi bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bakti sosial Partai Perindo ini dihadiri langsung calon Ibu Negara Siti Atiko bersama Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibjo, dan Ketua Umum DPP Kartini, Perindo Liliana Tanu Sudibjo yang disambut hangat warga. Selain mendapat cek kesehatan gratis, warga juga dapat membeli paket sembako berisi 1,5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 2 bungkus mie instan dengan harga Rp5.000. Ibu Siti Atiko, alhamdulillah orangnya juga baik, ramah, mengayomi masyarakat, merangkul. Alhamdulillah dengan adanya bazar ini, alhamdulillah Ibu Atiko bisa datang. Itu yang kami harapkan, senang sekali. Saya beberapa kali ikut kampanyenya Partai Perindo. Saya tentu sangat mengapresiasi karena kegiatannya selalu positif dengan cara-cara kampanye yang simpati. Ada pengecekan kesehatan. Bakti sosial ini menjadi komitmen Partai Perindo memperjuangkan kesejahteraan masyarakat bersama Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Oleh kami dan saya hanya bisa pastikan bahwa Ganjar Mahfud Partai Perindo berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa besar, tangguh, kalau tidak ada lagi rakyat miskin. Ini yang kami perjuangkan. Kami berharap rakyat sendiri melihat bahwa apa yang dilakukan partai itu selalu positif. Partai Perindo melakukan sesuatu itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tak hanya membantu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga pangan di pasar, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi tata cara pencoblosan surat suara sekaligus mendengarkan aspirasi dan harapan warga. Dari Jakarta, Elsa Casey, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.